Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penyelamat hidup ini. Hari ini kami datang dengan penuh kerinduan hati. Kami ingin mengalami firman-Mu itu Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati, telinga kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Oh Allah Roh Kudus, mampukanlah kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah damai itu bukan untuk semua orang. Saudara-saudara, judul ini mungkin terdengar keras. Damai itu bukan untuk semua orang. Bukankah damai itu untuk semua? Bukankah Yesus berkata, damaiku kuberikan kepadamu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sekali lagi, saudara-saudara, bukankah damai itu untuk semua? Bukankah Yesus berkata, damaiku kuberikan kepadamu? Iya, tapi mari kita jujur. Ada banyak orang yang dekat dengan gereja, aktif dalam pelayanan, bahkan duduk di barisan terdepan dalam ibadah, tapi hidupnya tetap penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kesombongan, kekosongan. Selain itu ada orang-orang yang dekat dengan hadirat Tuhan tapi tidak dijamah oleh Tuhan. Sering pelayanan, aktif pelayanan tapi tidak dijamah oleh Tuhan. Saudara, dekat dengan gereja bukanlah jaminan untuk memiliki rasa damai. Karena damai bukan hasil dari tempat. Tapi damai itu datang dari perjumpaan kita kepada Yesus. Dan perjumpaan itu bukan otomatis hanya karena kita hadir secara fisik, tapi perlu hati yang terbuka. Apakah saat ini hatimu sudah terbuka untuk Yesus? Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang yang ke gereja, belum tentu hatinya bisa damai. Bisa saja tubuhnya berada di dalam gereja, tapi hati dan pikirannya tidak tertuju kepada penyembahan kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. Ada juga yang datang ke gereja, dari awal pujian sampai doa berkat tertidur, main handphone, scroll media sosial, dan ini bukan suatu rahasia lagi bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari kita pusatkan hati kita kepada Yesus, maka Ia akan memberikan damai sejati dalam hati kita, damai yang tidak bergantung pada suasana hati ataupun keadaan kita, damai yang melampaui pikiran kita, damai yang datang dari surga. Itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan pada saat ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, damai bukan sekedar suasana, tapi akibat dari perjumpaan. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa damai itu sama dengan suasana tenang, rumah tidak ribut, penghasilan cukup, pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, atau juga hubungan dengan orang lain itu baik. Nah, padahal damai dari Kristus justru melampaui logika kita. Itu bisa hadir bahkan saat badai menghantam kita. Di tengah-tengah situasi sulit,
Di tengah-tengah badai kehidupan yang kita alami, kita bisa damai. Itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Damai bukan soal tempat duduk kita di gereja, tapi di mana posisi hati kita terhadap Tuhan. Kita bisa saja bernyanyi, tapi tidak menyembah. Kita bisa saja mendengar khotbah, tapi tidak berubah. Kita bisa saja melayani, tapi tidak mengenal pribadi yang kita layani. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, damai tidak muncul karena rutinitas rohani kita, tapi dari relasi pribadi kita dengan Yesus, waktu pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang akan membuat kita damai dalam segala situasi. Seberapa dalam engkau mengenal Yesus? Seberapa banyak waktu yang engkau berikan kepadanya? Sekali lagi saudaraku yang terkasih, damai sejati itu datang ketika engkau dan aku selalu terhubung kepada Tuhan. Yang kedua, ada damai palsu yang membuat kita nyaman dalam dosa. Yeremia 6 ayat 14. Yeremia menegur umat Israel. Demikian firman Tuhan. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Nah, ini terjadi juga hari ini. Ada banyak orang merasa damai bukan karena sudah sembuh, tapi karena sudah kebal terhadap kebenaran. Hidup dalam dosa, tetapi tidak merasa bersalah. Tidak gelisah hatinya saat ia berbuat dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara perhatikan pada waktu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, roh jahat itu pindah ke babi. Kemudian babi itu berlari-lari dan jatuh ke jurang. Mari perhatikan, babi saja bisa geli terhadap dosa, bisa geli terhadap roh jahat. Nah, seharusnya kita akan lebih gelisah, tidak tenang, tidak damai jika ada dosa dalam diri kita. Saudaraku, kehilangan hadirat Tuhan, tapi tetap merasa baik-baik saja. Nah, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, itulah damai palsu. Kita menyangka semua beres, padahal hati kita perlahan sedang mati. Ketenangan bukan selalu pertanda kebenaran. Kadang itu justru adalah alarm bahaya, bahwa hati kita sudah tidak peka terhadap teguran Tuhan. Yang ketiga, damai datang saat kita menyerah, bukan saat kita sibuk. Dalam Roma 5 ayat 1 berkata, sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak mendapatkan damai karena kita aktif, sibuk, atau melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Kita mendapatkan damai karena kita menyerah kepada Tuhan. Damai datang saat kita mengakui kelemahan kita. Damai itu datang ketika kita jujur di hadapan Tuhan tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita. Kita jujur terhadap ketakutan kita jujur terhadap luka-luka kita pada masa lalu. Damai itu datang ketika kita berhenti berjuang sendiri dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan damai itu datang kepada kita saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, orang yang mengejar damai dengan kekuatannya sendiri akan selalu lelah. Dia akan selalu letih. Dia pasti capek. Tapi orang yang berserah kepada Tuhan akan mendapatkan damai yang tak tergoyahkan. Yang keempat, dekat gereja tapi tidak damai. Saudaraku, mari kita evaluasi hidup kita. Apakah kita datang ke gereja karena rutinitas atau karena kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan hadirat Tuhan? Ataupun ketika kita sedang mengikuti ibadah online karena ada situasi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara onsite. Tetapi ketika kita ibadah online, malah kita
sambil main handphone, scroll-scroll yang lain, media sosial, browsing, WhatsApp, itu kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak hormat dalam hadirat Tuhan. Apakah ketika kita rajin melayani, tapi kita jauh dari doa pribadi dan keintiman dengan firman Tuhan? Kita hanya sekedar melayani, tapi kita pasti kosong, saudara-saudara, jika kita tidak diisi dengan doa dan pembacaan firman Tuhan. Seperti ada sebuah kisah, ada seorang penjual di India, dia menjual air mineral. Dia teruskan, dia kelola usaha itu sampai membuat dia berhasil. Nah, suatu cerita, dia meninggal dunia. Kemudian, ketika diteliti, ketika dilakukan penelitian, kenapa dia mati, ternyata kematiannya itu disebabkan oleh dehidrasi. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin menyuruh orang berdoa. Kita mungkin mendorong orang melayani atau baca firman, tapi kita sendiri tidak berdoa. Kita tidak melayani, kita tidak baca firman. Kita kering, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu, mari minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Supaya Roh Kudus mendorong kita berdoa, membaca firman, melayani. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita bisa saja sibuk dengan aktivitas gereja, tapi kita bisa saja lupa siapa Tuhan di gereja itu. Kita bisa saja merasa rohani, tapi sebenarnya kita kosong. Nah, saudaraku yang terkasih, damai itu bukan untuk semua orang. Ya, tapi damai itu tersedia bagi siapa saja yang mau sungguh-sungguh datang dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Sekali lagi saya datang, damai itu bukan untuk semua orang, tapi damai itu akan tersedia bagi siapa saja yang mau sungguh-sungguh datang dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa mengalami damai sejati? Jika kamu merasa kering, jika kamu merasa hatimu kering hari ini, tidak punya damai, cobalah mulai dengan 4 langkah seperti ini. Yang pertama, berdoalah dengan hati terbuka. Jujurlah dengan Tuhan. Jujurlah dengan rasa takut. Ceritakan rasa takutmu, kecewamu, dan kebingunganmu kepadanya. Bacalah firman Tuhan bukan sekedar untuk tahu, tapi untuk mendengar suaranya dan mengalami firman-Nya. Lakukanlah pertobatan setiap hari. Hati yang bersih lebih mudah dipenuhi dengan damai. Datanglah ke gereja dengan semangat mencari Tuhan, bukan hanya hadir secara fisik. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Dia menjanjikan damai dalam badai itu bagi mereka yang mau datang dan tinggal di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, damai tidak otomatis terjadi hanya karena kita ke gereja. Damai adalah hasil dari perjumpaan pribadi kita dengan Yesus. Dan perjumpaan itu hanya terjadi ketika kita membuka hati kita. Hari ini, mari jangan puas hanya dekat dengan aktivitas gereja, tapi mari datang lebih dalam, datang kepada pribadi Yesus Kristus yang disebut sebagai Sang Raja Damai itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Bahkan di masa-masa sulit kehidupan kami, Engkau selalu hadir. Jangan biarkan hati kami puas dengan damai yang palsu, tetapi bawalah kami untuk masuk dalam damai-Mu yang sejati, karena perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jika renungan ini berbicara kuat di dalam hatimu, klik like dan share agar lebih banyak orang mengalami damai sejati. Tulis di komentar, aku rindu damai dari Yesus, bukan dari dunia. Subscribe untuk renungan-renungan lainnya yang menguatkan iman di setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati.